Ya, Anda kembali di Breaking News Sidang Isbat 1 Ramadan 1446 Hijriah, pemirsa. Ini di bulan Ramadan, Masjid Istiqlal akan menggelar banyak sekali kegiatan begitu ya. Nah, seperti apa kemudian ini di Jawa Timur berkaitan dengan persiapan menjelang Ramadan begitu ya, khususnya untuk penentuan 1 Ramadan ini kita akan bergabung pemirsa di Bangkalan Madura. Sudah ada rekan kami Farah Manila di sana. Selamat sore Farah, seperti apa kemudian ini persiapan dari pemantauan hilal di lokasi Anda? Ya, selamat sore Tiara Harahap dan juga pemirsa. Memang sampai saat ini proses persiapan jelang pemantauan atau Rukyatul Hilal ini masih terus dilakukan. Sejumlah alat-alat juga tengah disiapkan. Seperti yang terlihat di belakang saya, di banner juga sudah terpasang, kemudian karpet ini juga sudah terpasang, alat-alat sound system ini juga sudah terpasang. Namun yang sampai saat ini belum saya lihat, ini adalah teleskop, alat untuk melihat, memudahkan untuk melihat. Ini juga masih belum terlihat terpasang pemirsa. Namun juga sudah mulai ramai juga pemirsa oleh sejumlah undangan yang memang sudah hadir. Ini perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan juga sudah ada di lokasi. Kemudian dari PCNU Bangkalan juga sudah terlihat di lokasi pemirsa. Kemudian dari camat, ada kepala desa, dari perwakilan pondok pesantren dan juga sejumlah organisasi Islam. Kalau memang berdasarkan undangan yang sempat saya lihat pemirsa, ini memang rangkaian prosesi pemantauan hilal ini baru akan dimulai pada pukul 4 sore. Artinya kurang lebih 12 menit lagi prosesi mulai dari doa bersama ini juga akan dimulai untuk prosesi Rukyatul Hilal yang akan digelar nanti ketika maghrib tiba. Nah, sedikit gambaran pemirsa, di depan saya persis ini adalah lautan yang mana titik ini menjadi salah satu titik dari 125 titik yang disediakan oleh Kementerian Agama untuk melakukan pemantauan hilal. Dan di laut Madura sendiri, tepatnya di Pantai Gebang Bangkalan Madura sendiri pemirsa, ini kalau dilihat dari depan memang ini saya hampir menghadap ke barat. Ini kalau saya boleh gambarkan, barat ini adalah sebelah serong saya pemirsa, sehingga kalau dari sini ini sangat mudah sekali untuk melihat atau memantau hilal jika cuacanya mendukung, mengingat di depan saya ini sudah tidak ada bangunan apapun yang terlihat. Kalau dilihat dari cuaca juga pemirsa, saat ini cuacanya cukup cerah, bahkan tadi siang ini sangat terik sekali, sehingga kami semua berharap bahwa di titik Pantai Gebang Bangkalan Madura Jawa Timur ini kami semua bisa bersama-sama memastikan untuk melihat apakah nanti akan ada hilal atau bulan sabit pertama yang bisa terlihat pada nanti petang. Dan kalau bisa saya gambarkan atau sampaikan, memang berdasarkan pengalaman di tahun-tahun berikutnya, mengingat lokasi ini Tiara Harap dan juga pemirsa adalah lokasi yang selalu digunakan untuk pemantauan hilal. Ini memang bisa dikatakan dari setiap tahun dilakukan pemantauan hilal ini cukup sering ya, hilal ini dapat terlihat di lokasi Pantai Gebang Bangkalan Madura dengan kondisi cuaca yang mendukung. Kami semua tentunya berharap Tiara Harahap setelah ini kita semua bersiap-siap untuk bisa melihat atau memantau hilal dari titik Pantai Gebang Bangkalan Madura Jawa Timur. Sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan dari wilayah Bangkalan Madura Jawa Timur. Saya kembalikan ke Tiara Harap di studio. Baik, sejumlah persiapan masih terus dilakukan ya jelang nanti pemantauan hilal akan dilakukan juga di Bangkalan Madura Jawa Timur. Terima kasih Farah Manila melaporkan langsung dari Bangkalan Jawa Timur. Saya akan kembali ke Prof. Tono. Prof. Tono, kalau kita berbicara mengenai ilmu falak ini, memang sudah disebutkan ya tadi sudah 200 tahun begitu, tapi Anda tadi sempat menyebut bahwa ini juga akan tetap butuh verifikasi yang dilakukan oleh pihak Muhammadiyah begitu, berbagai hal dilakukan. Nah, bisa tidak sih kalau verifikasi salah satunya yang dilakukan ini kita mix begitu ya dengan pemantauan hilal yang saat ini kemudian ini dilakukan oleh pihak pemerintah? Ya, itu bisa juga, tapi kami tidak akan stick dengan pemantauan hilal pada saat maghrib. Karena pemantauan saat maghrib itu sangat sukar sekali. Lebih lagi sebetulnya pemantauan hilal pada siang hari, pada pagi harinya misalnya. Kalau tidak salah pernah dilakukan ya Prof ya? Ya pemantauan pada siang hari itu ya? Karena itu sudah pernah dilakukan oleh orang Jerman dan orang Perancis, dan itu berhasil hilal siang hari. Jadi kalau itu adalah satu tantangan teknologi yang sangat luar biasa itu pada siang hari itu. Apa yang membedakan Prof? Ya gini, kalau hilal itu ketika matahari sudah tenggelam ya, hilal itu dalam katakanlah 15 menit, 20 menit kemudian itu sudah tenggelam. Sudah tenggelam dia. Jadi katanya kalau sudah tidak kelihatan bukan hilal. Terus ini apa kalau sudah tidak tenggelam? Padahal ketika hadisnya itu kan bunyinya sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Hilalnya sudah nggak ada kok.
sudah tenggelam kan, saja 15 menit aja itu. Iya. Ini memantau-mantau itu 15-20 menit lah. Setelah itu tenggelam, sudah bukan hilal lagi karena katanya kalau tidak kelihatan bukan hilal. Nah, nanti pada saat subuh akan berpuasa, hilalnya tidak kelihatan itu. Ya enggak? Jadi sebetulnya kalau mau memang memverifikasi ya verifikasilah pada pagi. Karena waktunya jadi panjang kan, bisa jadi sejak bulan itu terbit katakanlah pukul 7 sampai tenggelam lagi itu bisa 12 jaman kan gitu. Nah, itu yang seharusnya kalau secara teknologi mau karena sebetulnya ketika sumuli ru'yati berpuasalah karena melihat hilal, hilalnya sudah tidak kelihatan kok itu pada saat subuh itu. Kan dibawa sudah terbenam sudah terbenam jauh kan. Jadi itu yang apa tuh? Maka dari itu sebetulnya saya punya saran ya. Sebetulnya sidang isbat ini banyak biasnya. Banyak biasnya karena regulatornya pemerintah. Kemudian yang menentukan peru'yatnya itu ya pemerintah juga kan gitu. Kalau ada orang lain keluar, ada orang lain ditolak kan gitu. Jadi harus ditentukan oleh pemerintah. Nanti setelah ada itunya kemudian dihakimi oleh pemerintah. Nah, ini menurut saya ini bias. Strongly bias ya. Baik. Jadi seharusnya lebih independen lah. Beberapa metode ini saat ini memang masih dilakukan dan juga pertimbangan begitu ya. Salah satunya dengan ilmu falak, kemudian juga ada metode pemantauan hilal yang diberlakukan. Ini sebenarnya niat baiknya hanya untuk memberikan informasi begitu ya. Satu Ramadan ini akan jatuh pada hari apa begitu. Nah, ini nanti yang juga akan menjadi pertimbangan juga pemirsa. Apakah kemudian ini satu Ramadan akan bersama-sama serempak begitu ya jatuh di tanggal 1 Maret 2025 atau mungkin akan berbeda di 2 Maret 2025. Kita akan lihat seperti apa kemudian ini untuk yang berada di Medan. Ada Wana Sari di sana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Wana, kalau dari lokasi Anda ini proses menuju pemantauan hilal nanti suasananya seperti apa? Tiara dan pemirsa, sesungguhnya persiapan untuk melakukan amatan Ruhyatul Hilal untuk melihat jatuhnya 1 Ramadan 1446 Hijriah ini sudah dilakukan di salah satu lokasi pengamatan, persisnya di Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan di lantai 7 kampus ini sudah disiapkan berbagai alat yang cukup canggih tentunya untuk melihat hilal yang nantinya akan dilakukan pengamatan pada pukul 18:39 waktu Indonesia Barat atau petang nanti. Dan petugas di OIF UMSU ini juga sudah memasang alat teleskop yang jumlahnya sebanyak 4 unit dan tentunya ini mudah-mudahan dapat mendukung ataupun menjadi faktor pendukung untuk bisa melihat hilal yang nantinya akan dilakukan pada petang nanti. Sayangnya Tiara dan pemirsa, untuk daerah Medan dan sekitarnya ini cuacanya bisa dikatakan mendung dan cenderung hujan begitu seperti saat saya mengabarkan saat ini begitu. Namun berdasarkan data awal yang kami peroleh yang dilakukan secara ilmiah begitu oleh petugas yang ada di OIF UMSU ini, bahwasanya data sementara yang kami terima bahwasanya untuk tinggi hilal di wilayah Medan yaitu 4 derajat walaupun secara nasional rekornya harus mencapai 5 derajat. Kemudian elongasi hilal untuk wilayah Medan dan sekitarnya atau jarak bulan dan matahari ini berkisar 5 derajat atau secara nasional seharusnya adalah 7 derajat. Dan menurut data sementara dengan kondisi cuaca seperti ini, kemudian data ilmiah yang kami peroleh sementara dari petugas yang ada di Observatorium Ilmu Falak UMSU ini, bahwasanya akan sulit sekali untuk melihat hilal yang nantinya akan dilakukan pengamatan. Begitupun kita tentunya masih akan mengakumulasi beberapa pengamatan yang akan dilakukan di beberapa daerah di Sumatera Utara persisnya. Kalau di Kota Medan nanti ada 2 tempat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian di OIF UMSU ini, kemudian ada di beberapa daerah pesisir khususnya di Barus biasanya juga akan dilakukan amatan Ruhyatul Hilal dan biasanya pula
karena kondisinya di Barus adalah pantai begitu, akan lebih mudah melihat untuk melihat hilal yang Sumatera akan Utara, dilakukan pemirsa, yang baru pada saja petang diceritakan oleh rekan nanti. kami Wanasari, ini cuacanya mendung begitu, tapi untuk pemantauan hilal sendiri tadi sudah dilakukan. Nah, terima kasih Wanasari melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara, dan langsung saja saya akan ke Pak Kiai. Pak Kiai, mohon maaf tadi terputus sambungannya. Kalau tadi Anda melihat atau mungkin beberapa tahun belakangan ini banyak perbedaan ya berkaitan dengan penentuan 1 Ramadan, kemudian juga 1 Syawal begitu. Dari pihak MUI sendiri ini memaknainya seperti apa, Pak Kiai? Ya, yang pertama kita untuk kebenaran itu, ini kebenaran relatif, ijtihadi namanya. Jadi tidak perlu karena kita namanya Amerika lebaran duluan, puasa duluan. Sedangkan Amerika yang memang tidak ngikutin soal keagamaan dengan kenegaraan. Di Amerika itu kalau toh umat puasa itu adalah ulama atau masyarakat muslim sendiri tanpa dipandu oleh agama. Dengan Saudi pun kita kan tidak dalam rangka membenarkan suatu negara dengan negara lain, tapi kita lebih pada berdasarkan dalil. Yang kedua, ketika kita ini ada perbedaan dan menggunakan hisab sebagai penentu karena melihatnya dari adanya bulan, dan perpindahan tanggal itu berdasarkan karena adanya bulan. Tetapi ada orang lain yang menggunakan bukan perpindahan tanggalnya, tetapi berpuasa itu meyakinkan kalau melihat bulan itu puasa. Jadi bukan apakah nanti tanggal 1-nya bisa geser di dalam Islam. Itu tidak pada tanggalnya, tapi pada persoalan melihat bulan tinggal nantinya menjadi 29 atau menjadi 30. Makanya kalau awal ini kita bisa berbeda karena memang perbedaan penentuan hisab dan ru'yahnya. Tapi di akhir Ramadan insya Allah kita tidak ada perbedaan. Karena imkanur ru'yah dan wujudul hilal kemungkinan terlihat sebagai metode ru'yah dan adanya bulan itu sama memungkinkan ada, sehingga kita bisa bersama. Perbedaan seperti ini kita pahami bagian dari dialektika keilmuan. Karena di dalam watak fikih itu adalah khilafiyah, dan khilafiyah itu kalau kita dipahami dengan baik malah membuka wacana keilmuan. Memang kalau kita boleh berharap, ya tentu berharap pada pemerintah, ditaati oleh kita semua mengikuti pemerintah sebagaimana negara lain seperti Malaysia, Brunei. Tapi itu tidak harus niscaya karena itu berkenaan dengan keyakinan. Kita kembali kepada masing-masing keyakinan kita dan kita saling menghormati terhadap perbedaan. Yang puasa hari besok ya kita hormati, yang puasa hari itu ya silahkan. Saya dengar-dengar, gak tahu beneran atau tidak, Malaysia dan Brunei itu malah memulai besok lusa ke tanggal 2 Maret. Saya dengar-dengar begitu, entah benar atau tidak. Tapi sama di sana menggunakan ru'yah, imkanur ru'yah. Mungkin kalau tidak imkan mereka juga tidak memulai puasa. Mari kita saling menghormati, dan ini sudah berkali-kali kita. Tapi anggaplah diskusi ini adalah untuk pendidikan kepada kita, kepada generasi muda kita, bahwa di dalam fikih itu wataknya adalah watak khilafi, watak perbedaan. Baik Pak Kiai, tentunya dengan adanya perbedaan metode ataupun juga bahkan penentuan ini tidak menghalangi niat baik umat muslim untuk terus ya melangsungkan ibadah puasa selama 1 bulan ini dalam Ramadan kali ini begitu ya secara lancar. Terima kasih banyak untuk Pak Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Prof. Tono yang sudah bergabung di Breaking News TV One, pemirsa, dan Breaking News TV One kami akhiri di sini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang bersama Syira Safira dan juga Aditya Nugroho. Saya Tiara Harahap pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.